Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Pamekasan, yang kami hormati Ketua MDMC Pamekasan sekaligus Manajer Area Ubah Pamekasan, yang kami hormati pula panitia workshop siswa dari MDMC beserta timnya, para wakasek SMA Negeri 1 Pamekasan, dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa melimpahkan rahmat beserta hidayahnya sehingga pada siang ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri workshop siswa untuk penanganan COVID di lingkungan SMA Negeri 1 Pamekasan. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan kerabatnya. Baiklah, akan saya bacakan susunan acara pada pembukaan workshop kita siang ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan sambutan-sambutan, yang ketiga pembacaan doa, dan terakhir penutup. Baiklah, marilah kita buka kegiatan kita pada siang ini agar mendapatkan ridho dari Allah dan berjalan seperti yang kita harapkan dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya akan disampaikan sambutan oleh Ketua MDMC Pamekasan sekaligus Manajer Area Ubah Pamekasan. Kami persilakan kepada Bapak Hendri Mastuki, Esos MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah faqala ta'ala hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bersama-sama masih bisa berkumpul dalam rangka untuk kegiatan lokakarya analisa mandiri kajian risiko untuk penanganan COVID-19 di sektor pendidikan, yaitu di SMA Negeri 1 Pamekasan. Semoga senantiasa kegiatan ini dicatat oleh Allah dalam kegiatan dalam rangka untuk meninggikan ilmu Allah, meninggikan agama Allah dalam hal kemanusiaan. Amin Allahumma amin. Salawatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita min dzulumatil kufri ila nuril Islam. Tidak kami lupa yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pamekasan, Bapak Haji Arifin, SPD, MPD, dan jajaran fungsionalis bidang waka kesiswaan, waka bidang Sarpras, Bapak Slamet Rianto, waka bidang Humas, kemudian waka bidang kesiswaan, beserta tenaga kependidikan di lingkungan SMA Negeri 1 Pamekasan, adik-adikku sekalian, peserta didik SMA Negeri 1 Pamekasan yang sangat saya cinta. Jadi dalam kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang kemarin, yaitu kegiatan pelatihan siswa dalam hal kajian risiko bencana untuk penanganan COVID-19 pada sekolah tahap 2 SMA Negeri 1 Pamekasan. Hingga sekarang adalah yang nanti endingnya workshop siswa ini adalah di akhir kegiatan para siswa. Jadi Anda sekalian selaku peserta didik akan ada kegiatan FGD, Focus Group Discussion, kaitannya dengan perubahan perilaku hadapi COVID-19.
kaitannya dengan kajian resiko bencana COVID di SMA Negeri 1 Pamekasan. Sehingga ini merupakan ajang bagaimana adik-adik sekalian mampu mengkomunikasikan serta mengasosiasikan hal-hal yang berada di luar kaitannya dengan penanganan COVID-19 dan apa-apa yang ada di SMA Negeri 1. Sehingga ini kalau masuk di ranah standar kompetensi lulusan pada peserta didik itu masuk pada standar kompetensi lulusan pada aspek keterampilan. Jadi keterampilan berkomunikasi. Karena pada akhirnya bagaimana mempunyai kreativitas, keterampilan public relation, public speaking dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah SMA Negeri 1 Pamekasan baik guru maupun peserta didik itu sangat aktif, sangat kreatif, inovatif, dan tentunya sudah sesuai dengan konsep-konsep ICOM. Seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala pelayanan dan sebagainya dari kegiatan kami atas nama Tim Ubah Nasional dan Tim Ubah Area Pamekasan dan Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya utamanya kepada Bapak Kepala Sekolah apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq wa sabiqil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Kepala SMA Negeri 1 Pamekasan. Dan dilanjutkan mohon berkenan untuk membuka kegiatan workshop kita pada siang ini. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Arifin, SPD MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh panitia kegiatan lokakarya penanganan COVID-19 dari MDMC baik dari pusat maupun dari daerah. Yang saya hormati seluruh wakasek dari Humas, Sarpras dan dari kesiswaan SMA Negeri 1 Pamekasan. Yang saya banggakan dan yang saya cintai seluruh peserta lokakarya dari siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pamekasan. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberi limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga pada siang ini kita masih bisa melaksanakan tugas, bisa bertemu di tempat ini dalam rangka menimba ilmu dan keterampilan yang tentunya ilmu dan keterampilan ini merupakan ilmu baru karena juga jenis penyakitnya adalah jenis penyakit baru, bencananya juga bencana baru non fisik berupa COVID-19. Untuk itu kepada seluruh peserta lokakarya dari anak didik SMA Negeri 1 Pamekasan ini, kalian merupakan orang-orang yang beruntung ya, dapat materi, dapat ilmu, dapat keterampilan di dalam penanganan COVID-19 ini. Karena tidak semua orang itu mendapatkan ilmu, keterampilan, pengetahuan yang seperti kalian dapat selama ini. Jadi kalian ini termasuk generasi yang mengalami langsung tentang
betapa dahsyatnya dampak dari pandemi COVID-19 yang kita rasakan sekarang ini, yang sebelum-sebelumnya belum pernah kita pikirkan, ya. Yang sebelum-sebelumnya belum pernah orang memprediksikan, tapi ini harus dihadapi. Nah, untuk itu dalam menghadapi yang hal seperti ini, itu harus punya ilmunya, ya, harus punya ilmunya. Karena kalau kita tidak punya ilmunya, kebanyakan itu mendapatkan ilmu dari media, dari orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi di bidangnya. Sehingga apa akibatnya? Bahwa informasi itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam di media-media sosial, di media cetak dan sebagainya, yang kadang-kadang informasi itu menyesatkan kita. Nah, itulah anak-anakku yang kita patut syukuri. Kenapa? Karena dengan ilmu yang kalian dapatkan secara pengetahuan sudah diberikan, mungkin dari pertemuan yang pertama ini kan sudah tahap kedua, itu sudah mendapatkan dan dilanjutkan di tahap kedua ini, tentunya makin memantapkan tentang bagaimana kalian itu menghadapi pandemi COVID-19. Kita tidak bisa lari. Mau lari kemana? Seluruh dunia, ya, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Sehingga satu-satunya jalan kita harus tahu bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan benar. Sehingga kita tidak ada keraguan lagi, ya, di dalam kita menghadapi yang memang nyata di zaman kita ini ada COVID-19. Ya. Kecemasan, kekhawatiran, kalau kita punya ilmunya itu akan hilang, ya. Orang yang sudah punya ilmunya itu akan menjadi orang yang hidupnya selalu tenang, selalu tenang. Dan kalian adalah orang-orang yang terpilih menerima ilmu yang seperti itu. Jadi ibaratkan pilot, kalau kita melihat bukan seorang pilot, pesawat ini mau diterbangkan bagaimana? Ya, tapi bagi pilot yang sudah punya ilmunya, itu tenang-tenang saja dia. Ya. Artinya risiko-risikonya sudah dipertimbangkan. Saya membawa penumpang sekian, ya, dengan muatan sekian, saya harus lepas landas di titik ini dan saya harus nyampai di tujuan sampai jam sekian. Itu sudah terukur semua. Itu kenapa pilot itu tenang dalam membawa pesawat yang begitu besar, karena dia sudah mempunyai ilmunya. Bagi orang yang tidak berilmu bingung, ya, pesawat besar seperti ini mau diapakan, ya. Sehingga mari anak-anakku sekalian, ilmu yang kalian dapatkan ini adalah ilmu baru, ya. Jadi ilmu yang sebelumnya tidak ada, ya, menjadi ada. Itulah perkembangan ilmu, ya. Jadi suatu saat kalian jadi seorang dokter misalnya, kalian sudah mempunyai gambaran, ya. Kalau kita sudah mengalami sendiri, itu sudah lebih memahami tentang dampaknya apa, ya, dampaknya apa dari pandemi COVID-19 ini. Nah, itulah gambaran kita. Bagaimana kita itu menangani risiko dari pandemi COVID-19 ini kita dapatkan di tempat ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada MDMC yang sudah memfasilitasi program ubah di SMA Negeri 1 Pamekasan ini. Sehingga anak-anak kita nanti betul-betul mampu, ya, mengubah perilaku yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Yang sebelumnya itu menjadi aneh, sekarang menjadi biasa. Coba dulu sebelum pandemi, kamu pakai masker.
Ketawain boleh. Semua orang ketawa, mau kemana itu? Ya. Tapi kalau sekarang kamu pergi kemana-mana tidak pakai masker justru aneh. Kok berani bener ini? Itu sehingga dalam mengubah perilaku-perilaku yang seperti inilah yang diharapkan nanti kalian itu untuk diri kalian sendiri dan bisa mengimbaskan minimal kepada teman-teman kalian semua di lingkup SMA Negeri 1 Pamekasan. Syukur-syukur nanti dapat mengkomunikasikan dengan publik di luar, karena sekarang kita bisa bermedsos. Nanti hal-hal yang terkait dengan komunikasi ini banyak sekali yang kalian dapatkan di dalam kegiatan ini, sehingga nantinya kalian betul-betul mempunyai keterampilan dalam bidang ini. Jadi anak-anak sekalian, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Untuk itu saya berharap bahwa kegiatan ini kalian ikuti dengan sungguh-sungguh ya. Meskipun dalam kondisi siang-siang mestinya tidur ya. Tapi sudah makan siang semua ya? Ya sudah, alhamdulillah. Yang lemes itu masih belum mungkin ya, belum ya. Dia bisa lagi kanan. Jadi tenang, ini MDMC ini tidak akan melantarkan kalian. Oh sudah ada itu di bagian-bagian mejanya sudah ada kuenya masing-masing kan ya. Nah, itu adalah fasilitas dan saya salut. Terus terang saya salut dengan MDMC ini, dengan program-program seperti ini, di mana kegiatan-kegiatannya bisa diikuti dan bisa berjalan sesuai dengan program. Tidak hanya kepada peserta didik, tetapi juga kepada guru-guru kalian. Jadi kemarin 2 hari guru-guru kalian itu sudah mendapatkan materi tentang lokakarya, analisis mandiri tentang risiko COVID-19 ini. Sekarang kalian ya. Jadi ini imbang. Yang nanti goalnya seperti apa yang disampaikan oleh manajer area Pamekasan, bahwa kalianlah nanti yang menjadi goal dalam kompetensi penguasaan penanganan risiko COVID-19 di lingkungan SMA Negeri 1 Pamekasan dan nanti bisa mengimbaskan kepada masyarakat. Ini yang nanti kalian amanah yang dibebankan kepada kalian ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah anak-anakku sekalian, saya optimis apa yang dilakukan oleh MDMC ini akan membuahkan hasil yang baik dengan dokumen-dokumen yang baik pula. Bahkan saya tadi pagi itu sudah melihat, saya masuk ke pintu pagar itu, loh ini diliput apa saya ini. Akhirnya saya keluar, Mas ini liputan apa? Kok ada peliputan waktu anak masuk dari pintu sekolah, itu sudah didokumentasikan. Setelah saya tanyakan, saya dari MDMC Pak. Oh iya, baru saya tahu bahwa itu untuk dokumentasi bagaimana kita melaksanakan pola laku di masa pandemi COVID-19 ini sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur yang ada di SMA Negeri 1 Pamekasan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, lokakarya analisis mandiri tentang penanganan risiko COVID-19 dinyatakan dibuka. Demikian sambutan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,
Demikianlah rangkaian pembukaan kegiatan workshop siswa kita pada siang ini. Acara terakhir, marilah kita tutup pembukaan ini dengan pembacaan hamdalah. Kami sangat berharap bahwa kegiatan ini bisa diikuti dengan tertib dan lancar, dan anak-anak tentunya bisa semangat ya. Kok wajahnya lesu sih? Hah? Lapar? Lapar ya? Tapi ini sungguh luar biasa ya. Terima kasih banyak. Aplaus untuk siswa ya. Iya, sudah belajar dari jam 6.45 sampai jam 1.20. Masih bersemangat hadir di ruangan ini untuk mengikuti workshop dengan kegiatannya tentunya. Walaupun lapar, ditahan ya. Memang nggak bisa bohong kalau lapar ya. Ya. Sampai lalu nanti dicemili kuenya ya. Nggak apa-apa, santai ya. Sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Mohon segala kekurangan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik-adikku sekalian. Jadi kalau kemarin waktu pelatihan siswa, sekarang ada workshop. Jadi knowledge-nya itu ada di pelatihan. Baru setelah itu di aspek teknis pelaksanaan, bagaimana nanti mengoperasionalkan segala apa yang didapatkan di skema pelatihan, baru nanti dilaksanakan di workshop. Jadi untuk saat ini kita akan mengkaji atau mereview kaitannya dengan SOP, standar operasional prosedur, terkait dengan masalah pemantauan, penanganan, kemudian aspek kepatuhan dan pelanggaran tentang kajian risiko COVID-19 di SMA Negeri 1 Pamekasan. Jadi kemarin Bapak Ibu guru kalian itu sudah merumuskan, sudah menyusun atau memperbaiki atau melengkapi serta menyempurnakan tentang SOP yang akan dilaksanakan atau digunakan di SMA Negeri 1 Pamekasan. Jadi mungkin untuk hal ini dipersilahkan kepada Bapak Slamet Rianto dan kawan-kawan selaku tim Satgas COVID-19 SMA Negeri 1 Pamekasan untuk memaparkan tentang review SOP di SMA Negeri 1 Pamekasan. Kepada Bapak Dadi, persilahkan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang semangat ya, semansa ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semansa. Sekali lagi semansa. Oke ya. Sekarang Bapak akan memberikan sekelumit atau secercah pengetahuan tentang SOP protokol kesehatan. Ya, seharusnya ini Bu Heni Sari Rosa, tapi saya diberikan amanah selalu siap. Karena semansa pasti oke ya. Dalam skip protokol kesehatan, SOP protokol kesehatan, yang pertama kalian itu harus mengetahui tentang bagaimana SOP itu dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pamekasan. Kemarin sudah kita kupas tentang SOP COVID-19 di tahap yang pertama, iya kan ya? Masih ingat? Mengenai bagaimana kita masuk ke sekolah dari pintu itu sudah kita dicek. Apa aja yang dicek? Coba siapa yang tahu? Apa aja yang dicek? Suhu ya.
suhu tubuh kita dicek. Habis itu kita mencuci tangan ya. Habis mencuci tangan, sudah tahu bagaimana mencuci tangan kan? Oke, ada berapa cara mencuci tangan? Ada 6. Siapa yang bisa memberi contoh di depan? 6. Coba acungkan tangan. Sekali lagi, yang tahu bagaimana cara mencuci tangan sesuai dengan SOP yang sudah diajarkan. Ada yang tahu? Nomor 1? Ya, oke Mas, ke depan aja. Ke depan. Oke. Jangan malu-malu ya. Kamu sudah ke Australia nanti ini ya. Yang pertama gimana Mas? Wah, putar kerannya dulu. Dari air dulu, habis itu dibasuh. Ikutin. Semuanya ikutin. Ya. Terus habis dibasuh, yang kedua sela-sela jari. Ya, sela-sela jari diikuti. Yang masih baru ya diikuti. Habis itu yang ketiga jempol jari digosok ya. Jempol jari digosok. Terus yang keempat biar sela-sela jari digosok juga. Terus yang kelima kuku. Ya, kuku. Habis itu 6 dibilas. Oh ya. Oke, Mas Mas Rofi. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Pak Rofi ya. Habis mencuci tangan, kita masuk ke kelas. Di saat masuk ke kelas, kita apa yang dikerjakan? Kenapa? Ya, yang di kelas itu kan ada sanitizer ya. Oke, kita menggunakan sanitizer gitu. Habis itu kita menjaga jarak. Iya kan ya? Di kelas itu kan sudah ada tanda silang yang tidak boleh ditempati oleh siswa. Sebaliknya, nanti bagaimana kalau misalnya di pintu pagar terdeteksi misalnya ya, seperti gejala COVID-19, misalnya ukuran suhu badan 37, berapa? 37,5. Bagaimana tindakannya sesuai dengan SOP-nya? Tahu kan? Kita laporkan kepada Satgas COVID-19 yang ada di SMA Negeri 1 Pamekasan. Setelah kita melaporkan bahwasanya anak ini ada atau terdeteksi seperti gejala COVID-19, ya, habis itu kita laporkan kepada Satgas COVID-19. Setelah dilaporkan kepada Satgas COVID-19, maka kita ruangan isolasi yang tempatnya di sebelah UK, ditempati oleh PMR gitu ya. Habis gitu kita dari Satgas COVID-19 yang ada di SMA Negeri 1 Pamekasan menelpon mitra kerja kesehatan yang ada di wilayah Pamekasan, yaitu bekerja sama dengan puskesmas yang ada di lingkungan yang punya kerjasama atau MOU dengan SMA 1, yaitu Puskesmas Teja. Ya, habis itu memanggil tim Satgas dari
Puskesmas Teja ke SMA Negeri 1 Pamekasan untuk memeriksa siswa yang sesuai dengan SOP-nya yang di sana. Setelah nanti diketahui bahwa siswa ini hanya demam biasa, tidak ada hanya gejala, bukan pemeriksaan, bukan COVID-19, hanya demam biasa, mungkin diobati, diistirahatkan di klinik SMA Negeri 1 Pamekasan yaitu UKS. Tetapi apabila terdeteksi gejala COVID-19, maka pihak dari Satgas COVID-19 dari puskesmas itu kita harus beritahu nanti kepada orang tua dulu, apakah ini nanti mau dijemput sendiri atau pakai Satgas COVID-19 rujukan ke rumah sakit yang menangani tentang gejala COVID-19. Yaitu dari pihak sekolah menelpon orang tua dulu, habis itu dari orang tua dikonfirmasikan bahwa putra ibu terdeteksi gejala COVID-19, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang menangani tentang COVID-19. Itulah standar SOP yang harus kalian jalani nanti di saat melaksanakan action tugasnya di SMA Negeri 1 Pamekasan. Oke ya? Mungkin ada yang ditanyakan? Singkat ya. Ada yang ditanyakan? Jangan tegang, nanti ada Bu Nasil. Ini bagian jurusan supaya tidak tegang. Kalau saya itu harusnya tegang. Oke Bu Nasil, mungkin ada anak-anak? Ya. Tentang SOP protokol kesehatan. Oke. Mungkin ada yang mau menambah, Bu Nasil? SOP silakan. ini standar operasional proses. Jadi biasanya ketika kita mengadakan penanganan corona itu sebentar lagi Anda akan membuat ada penugasan yang terkait dengan SOP. Ya, begitu Pak Rian ya? Ya, itu tagihan. Tapi tenang aja, jangan khawatir gitu ya. Nanti dicari yang terbaik. Di akhir acara nanti penutupan mungkin ada souvenir atau hadiah. Tapi jangan khawatir, semuanya dapat. Entah hadiah nasi dan makanan nanti pulangnya gitu ya. Tapi hadiah khusus nanti. Kemarin mungkin ada tugas pembuatan video tentang COVID-19 ya, ada. Itu tolong disipkan itu ya untuk SMA Negeri 1 Pamekasan gitu loh. Ada poster ya. Kalau bisa poster itu jangan plagiat ya. Hanya dirubah namanya, jangan. Aslinya. Yang dibutuh aslinya nanti. Gimana ide kreativitas kalian membuat poster itu tentang memakai masker, jaga jarak, itu nanti banyak yang akan dilombakan nanti dari panitia ubah ini, MDMC ini berkaitan dengan protokol kesehatan, penanganan protokol kesehatan di SMA Negeri 1 Pamekasan, banyak sekali. Antara lain tadi video. Habis video, apa lagi? Poster. Yel-yel enggak ada? Enggak ada? TikTok enggak ada? Ada? Wah, Ada. TikTok. Ya, ini masa-masanya TikTok ini Bu Nasil ya. Oke, Bu Nasil, lanjut ya. Jadi anak-anakku di sini Anda harus tahu persis tentang standar operasional dari penanganan COVID. Diawali dari depan pagar pada saat Anda masuk ke lingkungan sekolah, ya. Apa yang dilakukan pihak sekolah dalam menangani ini seperti pengecekan suhu, kemudian juga
mencuci tangan seperti itu, mengatur jarak ketika di kelas, penggunaan masker selama berada di sekolah dan sebagainya. Itu termasuk SOP ya. Selanjutnya di sini SOP pemantauan kesehatan. Jadi di sini apa yang harus dilakukan pada saat anak yang kurang sehat atau ketika masuk ke sekolah tiba-tiba cek suhunya mencapai 3,7 atau 3,6 berapa gitu ya. 37,5 itu Ya, ya. 7,5. Iya. Kemudian menunjukkan gejala dia tidak sehat, pilek atau mungkin lemah, lesu seperti itu. Apa yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian penanganan, maksudnya jika diketahui bahwa ada yang bergejala, apa yang harus dilakukan? Apakah akan dirujuk ke UKS untuk diperiksa UKS diadakan pemeriksaan screening secara seksama, dan kalau memang diketahui anak itu bergejala, apa yang dilakukan sekolah? Nah, seperti itu. Standar operasional yang harus kita tahu. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertama, Pak Rian. Ya, apa sesi pertama? Sesi pertama adalah identifikasi kepatuhan dan pelanggaran terkait penerapan protokol kesehatan prokes di sekolah. Karena ini reviewnya, karena ini materinya kita mereview, Pak Rian. Jadi di sini kita akan mengulang yang sudah kita kerjakan kemarin. Ada beberapa dari kalian yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya yang ada di Labcom ya, Lab Prakarya. Di Lab Prakarya. Di situ kemarin ada penugasan, Anda itu mengidentifikasi kepatuhan pelanggaran terkait penerapan protokol kesehatan. Ya. Pemantauan kesehatan dan penanganan kejadian. Jadi anak-anakku kemarin sangat sudah dibahas dan sangat luar biasa pembahasannya, yaitu terkait apa yang harus kita lakukan, apa kendala-kendalanya, gitu kan? Fasilitas yang kurang lengkap. Masih ingat nggak kemarin? Ya. Ingat Tahap pertama di Prakarya. Ya. Oke. Apa kendala kita? Kendala yang sering kita hadapi terkait fasilitas. Silakan, yang bisa. Ya, jongkan tangan yang bisa membuka file lama kalian di saat di Prakarya. Gitu ya. Ada yang ingat? Ada yang masih ingat? Kendala yang kita hadapi terkait fasilitas sekolah. Apa saja? Oke, ya Mbak. Ya. Izin menjawab, saya Syakira Amalia. Ingin menjawab pertanyaan Ibu tentang fasilitas yang sekiranya masih kurang di sekolah kita ini. Ingin saya sebutkan dari yang pertama, saya ingatnya itu satu dari segi wastafel cuci tangan, kadang dari wastafel itu sendiri airnya kadang tidak menyala. Yang kedua, mungkin fasilitas hand sanitizer dari setiap kelasnya terkadang masih jarang ditemui. Mungkin untuk yang ketiga ada tentang ruang isolasi. Kita waktu itu sering bertanya-tanya di mana sih ruang isolasi itu sebenarnya. Mungkin tadi sudah terjawab oleh Bapak Selamat bahwa ruang isolasi itu berada di sebelah UKS. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Bagus sekali. Tapi saya Tepuk tangan untuk ya Amelia. itu sudah Ya, bagus sekali, oke, tapi ya. saya merasa masih ada lagi Ada kendala lagi, terkait masih fasilitas, banyak ini ya. Oke. fasilitas yang belum sekolah kita penuhi. Silakan. Ya, silakan. Cowok sekarang cowok. Siapa perwakilan cowok? Gazi. Gazi, yang mana Bu? Gazi. Gazi, ayo sih. Silakan. Oke, Gazi. Kemarin yang sudah presentasi. Mungkin untuk fasilitasnya ada masker juga biasanya kalau di waktu baru masuk sekolah itu ada anak-anak yang masih belum dikasih masker. Kalau gak bawa masker itu karena memang maskernya sudah habis duluan sebelum dikasih. Terus ada ruang UKS yang kurang besar ya, seperti tenaga kerjanya di UKS yang masih kurang dan
UKS-nya yang masih terlalu sempit gitu. Bagaimana dengan kendala untuk mengatur jarak sekolah kita? Ibu ini ceritanya memancing loh, memancing. Karena kalau mereview dari ibu ya bisa. Sekarang saya ingin Anda lagi apa yang sudah kita dapatkan kemarin. Apa kendala yang kita hadapi ketika kita ingin menerapkan pengaturan jarak yang tepat di sekolah kita? Yes, silakan. Oke, ada? Yes, I turn you. Oke, thank you. Iya, silakan. Izin menjawab sebelumnya, fasilitas yang kurang mengenai jaga jarak di sekolah dan lebih tepatnya di kelas, masih belum ada tanda silang untuk penempatan pada saat presentasi ke depan, kemudian jarak antara guru dengan siswa, dan pada saat duduk di bangku itu sendiri juga masih dempet-dempetan. Apakah hanya di kelas? Tidak hanya di kelas, kayak di kantin, Ya. kemudian kayak ngantri buat menuju parkiran juga gitu. Ya. Kemudian kemarin apa saran kalian? Masih ingat? Sekarang saran atau solusi kalian Solusi. ya cara menangani tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Nasil. Seperti jarak, masker, terus tempat cuci tangan gitu ya. Bagaimana ini solusinya? Cara pemecahan masalahnya yang ada di SMA 1 ini Ya. menurut pandangannya kalian. Ya, Koko. Koko. Dia Ya. enggak ngantuk. Ayo Ko, mana Ko? Berdiri ke. Oke, ya silakan Koko. Mungkin solusinya sekolah segera menyediakan masker bagi siswa yang tidak membawa dan segera memberi tanda silang di area kantin terutama karena di kantin itu kerumanannya sangat banyak daripada di kelas. Mungkin hanya itu. Ada lagi? Cuci tangan, apakah sudah cukup? Ya, cuci tangan. Oke, Mbak. Tempat cuci tangan, apakah sudah cukup? Baru ya? Baru datang? Ah iya, ayo, harus sikap. Come on. Mungkin kalau tempat cuci tangannya sudah cukup, tapi fasilitas kayak sabun, terus airnya itu kadang mati gitu. Oh, seperti itu. Oke. Saya ingin sedikit meluruskan Pak Rian. Oke, Banyak ya, siswa Bu yang Nasil. masih merasa, Bu, kalau nggak pakai masker saya lupa, nggak bawa, terus gimana? Anak-anakku yang saya banggakan, mungkin ada beberapa kalian yang sudah tahu atau mungkin yang belum tahu, tapi Ibu perjelas, untuk masker di sini kita menyediakan. Jadi kalau masker itu Anda lupa, langsung ke ruang guru. Di situ di mejanya Bu Yayu sebagai staf sarana sudah disediakan banyak masker. Anda tinggal minta izin dengan guru yang ada di sana. Maaf Ibu, saya tidak bawa masker. Jadi nanti Anda akan dikasih. Satu, jadi bisa langsung ke ruang guru ya. Yang kedua bisa ke ruang BK. Jadi di ruang BK itu ketika Anda datang ya, nggak bawa masker, Anda bisa di ruang BK karena di ruang BK juga disediakan masker. Jadi nggak perlu Anda bingung, nggak perlu Anda harus pulang, tidak perlu. Begitu Anda lupa tidak bawa masker, langsung saja bilang ke ibu yang lagi piket di depan, Ibu saya masker, saya butuh masker. Bisa? Iya. Ya silakan, nggak sih? Gratis sayang. Maskernya gratis, apalagi kemarin saya sudah disumbang oleh MDMC melalui Pak Hendri sementara 3. Sementara 3, tapi nanti kalau sudah selesai acara, Mas Hendri selaku direktur dari MDMC katanya berapa jumlah seluruh siswa yang ada di SMA 1, sesuai dengan jumlahnya saya akan kasih masker untuk cadangan itu. Jadi
stoknya itu banyak dari MDMC itu. Tapi sementara saya dikasih 5. Plus sanitizer itu kan sudah dapat kan? Nih, kalian nih dari MDMC sudah dapat masker, Dapat tapi hand sanitizer juga. dapat sanitizernya juga. Mana ambil sanitizernya ada enggak? Coba. Itu dimanfaatkan. Coba dibuka semua. Ya. Jadi hand sanitizer yang diberi MDMC itu bukan untuk pajangan, Untuk dibawa, pajangan, taruh di tapi dalam tasnya. dipakai. Jadi kemana-mana harus dipakai ya. Dipakai, Iya. gitu. Bahkan MDMC nanti akan menyumbang masker dan sanitizernya. Tapi kalau sudah selesai program ini. Makanya anak-anakku kita masih ada 4 pertemuan. Saran ibu, anak-anak yang di sini harus stay hari ini, besok, hari Minggu, hari Senin terakhir. Sanggup? Oke. Sanggup? Siap? Siap, ya. Karena banyak ilmu yang akan Anda dapatkan ya nak ya. Yang tidak bisa, kalau tidak ikut ini insya Allah kamu. Tapi dengan ikut program ini banyak sekali yang akan dapatkan. Believe me ya. Dari awal ikut program ini dan saya terbuka. Pikiran saya terbuka, terutama yang berhubungan dengan corona, kesehatan, penanganan dan sebagainya. Yang awal saya tidak tahu tentang apa itu corona, apa itu penanganannya. Tapi dengan mengikuti program ini saya banyak tahu. Saya harap Anda juga berpartisipasi. Kita masih ada 4 pertemuan lagi. Oh, bukan 4, 3 pertemuan lagi. Dan tolong jangan berhenti atau mengundurkan diri, ya. Saya mohon keaktifannya. Seandainya tidak bisa, segera lapor ke ibu, ya. Tapi saya harapkan semuanya bisa. Nah, itu ada hand sanitizer. Ini Anda bisa pakai praktis, bisa dipakai kemana-mana, ya. Nah, itu, ya. Saya kira itu, Bapak. Apakah kita isoma dulu atau langsung? Isoma dulu. Isoma. Anak-anakku, Jadi mohon panitia silakan isoma. untuk membagikan konsumsi. Jadi kami kasih waktu 15 menit untuk sholat, Bapak untuk ya. sholat Balik dan lagi ke sini. makannya. Ya. Kemudian ada penugasan ya nanti Ya, ya. nanti setelah ini ada penugasan jam Kita mulai. Jam setengah 4. Iya, setengah 4 di sini. Jam 14.15. Iya. Jadi 14.15 kita kembali ke sini. Silahkan untuk isoma dulu. Isoma untuk sholat, makan. 15 sudah di sini. 15, Ya. 14, 15. Ya. Dipersilahkan. Silahkan panitia. Jadi adik-adik ada yang belum makan, yang sudah makan lagi karena tidak akan membuat gemuk, enggak apa-apa. Kalau mau sholat, saya sarankan sholat karena ini akan berakhir sekitar jam 17.15. Sekitar itu. Jadi tolong kalau mau makan roti silahkan dimakan, setelah itu sholat, ya. Dipersilahkan. Oke, Panitia. kita kembali ke sini 15 menit lagi, bisa ya? Ya, oke, silahkan.
Kayak gitu, apa cuma poster cuci tangan. Ini apa? Poster ya? Pertama cari air kan gitu. Si pun kecil. Bener sih Pak, apa jadi Google jangan kopas. Apa terus? Kalian foto di sana, foto di sana nggak dulu. Tulisannya di besar. Saya nyanyi di Google. Satu, empat, Ya itu. Dan ini kan udah apa ya? Udah apa kan di sini kan? dua di. Kak, maaf Kak. Ini berapa? Punya ini ya, jangan sampai plagiat seperti ini kalau bisa. Mungkin gambar masker, ada gambarnya virus gitu. Habis gitu kata-katanya harus singkat, padat, mudah dimengerti, dan orang itu tertarik dengan poster itu. Bagaimana saya harus mengikuti ajakannya kalian mengenai masker gitu. Gimana caranya? Jadi masker, kalau tidak mungkin ada virus coronanya. Ngerti ya? Semangat ya? Oke. Ya. Kata-katanya singkat. Mas, kita. Ya.
Kalian kau beli sabun tak? Jangan pakai sabun. Misalkan jangan pakai sabun. Sabun anu ada yang cair. Tidak menyenangkan. Tak dibuang. Ini dia nak TV. Udah sabar. Nanti kasih pesan-pesan apa gitu. Buncuk tahu siapa? Siapa orang dia? Menipu apa? Ini langsung dia itu orang cantik loh. Tak perlu kata-kata mereka sabar. Lima menit lagi ya. Penting. Khusus warna ini. Coklat. Ya gitu. Ada yang tahu deh. Hah? Apa sih?
kasih merah-merah. Iya merah. Biru aja gak hijau gak sih? Enggak hijau. Waktunya sudah sampai, tolong ditempel, yang pasang ditempel, yang diklat siap. Bisa Yang berikut diserahkan ke halaman ya. Nanti mau ditaruh di layar Pak. Oh dikirim, oke. Easy. Stop dong. Selesai. Biar yang edit di dalam program editnya. Cepetan. Cari di waktu yang lain, saya nggak tahu di mana beli. Ya. Yang sama-sama buat TikTok. Mana matanya itu? Nih, maskernya. Sudah ya? Sudah gitu sudah. Nanti kan bawa pulangnya. Iya yuk ibu. Bisa. Yang tangannya. Yang kartun itu. Video TikTok masih butuh pengeditan, masih on proses. Jadi biar tidak terlalu malam kita langsung lihat teman Anda yang ada di depan. Ini tidak butuh presentasi, mungkin hanya Jadi begini, Bu Nasir. Iya. Untuk ini, jadi silakan nanti untuk poster yang Anda buat, ini bagaimana interpretasinya terkait dengan masalah informasi yang disampaikan. Ya. Kemudian edukasinya di mana, itu setelah itu kemudian langsung masuk pada rencana aksi. Rencana aksi kapan ini nanti poster-poster yang akan Anda lakukan, yang akan Anda buat dalam produksi banyak ini akan dibuat. Itu yang terpenting. Jadi rencana aksinya kapan? Kita punya waktu untuk memproduksi ini sampai sesuai dengan pelaksanaan lomba bisa. Iya. Seperti itu. Lombanya kalau tidak salah sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 29. 28. Ya. 28 pengumuman. Berarti sampai tanggal 26. Sampai tanggal 26. Hijrahnya 26. Oke. Pemasangan nanti di mana? Adik-adik sekalian ini nanti bisa lokasi pemasangannya nanti di mana gitu. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian sasarannya nanti siapa saja. Kemudian itu sudah ada tadi. Kemudian video TikTok rencana aksinya bagaimana, frekuensi dari pemutarannya itu bagaimana, seperti itu mungkin saya sarankan ke Pak Rian. Oke. Sebentar Pak Hendri, ini anak-anak yang membuat apa perlu mempresentasikan? Ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 poster ya. Silakan, coba angkat tangan. Siapa yang mau mempresentasikan? Mempresentasikan ke. Oke ya. Oke. Ke tangan. Maju. Lagi. Tidak apa-apa ya. Kamu. Didampingi. Harus bisa bicara. Yuk sini.
yang bisa nulis rencana aksinya. Boleh. Ya, yang lain yang tidak maju bisa nulis rencana aksi kira-kira kapan ini akan dibuat, diperbanyak dan mau dipasang di mana saja Bapak ya. Ya. Di lokasi sekolah kita poster seperti ini bagusnya dipasang di berapa titik, di mana saja lokasinya. Kapan mau dicetak seperti itu. Ya, itu silakan dibicarakan. Oke, juga ada tambahan mungkin nanti tanggapan kekurangannya apa, kelebihannya apa, atau ingin menambah, silakan timnya gitu ya, memberikan masukan kepada tim ya. Dilihat dulu ya, berikan masukan sebelum poster itu dicetak gitu ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rabani Budi Santosa dari kelas 11E. Saya Arif Alabibah Humaira dari kelas 11B. Di sini tugas kami membuat poster yang bertemakan patuh masker. Nah, di sini dijelaskan, digambarkan ada virus COVID-19 yang bentuknya itu seperti matahari karena berasal dari Cina. Terus di sini ada contoh pemakaian masker yang benar. Jadi cara menggunakan masker yang benar itu menutupi seluruh wajah dari atas hidung sampai ke bawah mulut. Nah, lalu tidak diperbolehkan untuk menarik masker ke bawah karena dapat membuat kuman ada di mulut kita atau di dagu kita terkena ke dalam masker. Terus di sini ada kalimat keren, positif masker COVID-19. Orang. Maksudnya positif masker. Jadi kan kalau misal kita menggunakan masker terus tanpa pernah melepasnya, kemungkinan kita terjangkit COVID-19 itu bisa negatif. Jadi bisa mengurangi angka kita terkena virus COVID-19. Nah, terus untuk tempat pemasangan poster sendiri menurut saya kalau misal ditempatkan seperti di kantin yang notabene banyak siswa-siswa yang suka melepas maskernya, suka berkumpul. Seharusnya kan kita patuh menggunakan masker. Atau mungkin peletakannya juga bisa diletakkan di gerbang sekolah atau di lorong-lorong jalan. Itu biasanya harus ditempelin poster-poster seperti ini agar orang yang melihat juga bisa membaca dan mematuhi, mengikuti ajakan poster-poster seperti ini. Kalau secepatnya. Mungkin bisa di kantin, di gerbang sekolah, di ruang guru, terus mungkin di tempat parkiran. Ya. Menjaga masker ya. Izin menambahkan, kekurangannya itu cuma satu, gak dikasih tahu berapa jam kita memakai masker yang benar. Harusnya kan 4 jam sekali baru diganti. Itu sih dari saya. Siap, diterima. Terima kasih sarannya. Mungkin dilihat dari gambar posternya, mungkin ada masukan gambar ya posternya.
Kira-kira ada masukan sebelum dicetak, sebelum dicetak mungkin ada masukan tentang gambar tadi, tentang penjelasan tadi, tolong ya. Saya menarik ada klub-klubnya. Maksudnya apa itu? Di lambangnya ya ada apa? Anti Corona Club. Iya, maksudnya ada anti Corona Club itu apa, Pak? Jadi biasanya anak zaman sekarang itu kan pakai kalimat-kalimat anti bla 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 club gitu. Jadi kami mengadaptasi jadi anti Corona Club, yaitu para siswa dan siswi yang ingin untuk mencegah tertular virus corona. Jadi namanya anti Corona Club. So, ini sejenis kampanye ya? Oh, bagus sekali. Jadi dari kelompoknya satu, ini ada sedikit kampanye. Katanya si Bani bisa dibuatkan pin ya di situ ya. Sehingga ada anti Corona Club. Anak yang menggunakan itu berarti sudah konsisten untuk menerapkan prokes secara ketat dan tepat. Oke, good. Tepuk tangan dong. Lagi, silakan. Ada masukan lagi enggak? Mungkin dilihat dari gambarnya, apakah gambar itu tidak diskriminatif? Kenapa, Pak Rian? Ada apa? Kenapa? Dengan gambar itu tidak diskriminatif? Maksud? Apakah tidak menuntut kaum wanita? Oh. Ayo. Iya. Yang memakai masker cuma laki-laki. Gimana menurut kalian? Ini masukan. Iya, gitu ya. Apakah khusus laki-laki itu? Oke, masukannya. Kalau ditambahkan wanita yang memakai masker jadi gak muat. Gitu ya. Ya. Ini ada di nanti dipublis ya, di umum. Gitu ya, dilihat umum. Jadi kalau di situ malah maaf Bani itu menunjukkan bahwa hanya untuk siswa saja yang wajib pakai masker. Ya. Siswi gimana? Siswinya gimana? Karena kurangnya waktu terus lupa. Jadi kurang ditambahin. Oke, diterima ya. Oke, ya. Lagi satu lagi, saya butuh satu lagi. Mungkin Bu Nasir mengingat waktu. Oke, terima kasih Bani. Silakan duduk. Iya, kita masuk ke poster. Masuk ke kelompok masker. Ya. Sambil lalu yang sudah mengedit bisa disetor TikToknya. Kelompok 2 angkat tangan. Halo, cuci tangan. Angkat tangan lagi. Kan 5 orang. 3 lagi, 4, 1 lagi. Aduh. Nih, maju. Ini kayaknya enggak. Ya. Mbak, kamu. Didampingi Mbak. Semangat, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kenalkan nama saya Wahyu Abdillah, bisa dipanggil Abdi dari kelas 10C. Ya, saya Aurelia Fararesa Salsabila, bisa dipanggil Aurel dari kelas 10D. Di sini terlihat ada gambar orang sedang mencuci tangan dengan air mengalir. Di sini terdapat tulisan biasakan cuci tangan pakai sabun. Jadi kalau kita tidak menggunakan sabun, maka tangan kita itu akan banyak bakteri-bakteri yang menempel. Dan di sini apa ya? Terdapat sabun juga dan wastafel. Ayo suaranya. Terdapat sabun dan wastafel. Seperti yang kita tahu, sabun di sekolah kami itu ada yang kurang. Seperti di kelas 10J itu cuma ada kerannya saja, tidak ada sabunnya. Jadi kita harus menggunakan sabun, menggunakan cuci tangan. Di sini juga ada tulisan pentingnya untuk mencuci tangan. Teman saya itu mulai dari sekarang harus membiasakan untuk mencuci tangan. Mungkin itu saja, Ibu.
untuk poster cuci tangan kita bisa taruh di tempat-tempat cuci tangan di sekitar sekolah, lingkungan sekolah. Di daerah tempat cuci tangan. Nyari yang ada dindingnya. Di buat dinding yang bisa ada di- ditempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya akan memberikan tambahan mengenai poster yang telah dibuat. Sekolah. Ya, ada PMR misalnya. Ya, mungkin bisa ditulis dulu. Tulis tidak apa-apa, tulis di sini dulu untuk dikodifikasi. Minta bantuan Mas Herul atau Mas Rojun. PMR, apalagi? EA, pecinta alam, pramuka, 3. Apalagi? Ya. Jadi begini, kami harapkan nanti poster-poster yang Anda buat sebagai KIE, komunikasi informasi dan edukasi, itu nanti dutanya dari masing-masing ini. Satu pilihannya itu. Silakan pilih nanti. Apa dutanya berbasis kelas atau berbasis masing-masing organisasi ekstra, sehingga itu kan ternyata lebih menarik. Jadi kalau misalnya basket misalnya atau volley, maka kreativitas dari masing-masing adik-adik ini, dari adik-adik yang terlibat di dalam kegiatan ini nampak. Ini nampak karena ini nanti ini akan menjadi kekayaan dari SMA Negeri 1, bukan kami. Oh ternyata posternya bentuknya seperti ini, TikToknya bentuknya seperti ini. Memungkinkan enggak kalau volley itu memakai masker misalnya. Nah ini, sehingga harapannya di kegiatan ini nanti adalah munculnya duta-duta tim dalam rangka untuk penanganan COVID-19 di SMA Negeri 1 Pamekasan. Sehingga adik-adik ini sebagai representasi dari semua siswa, dari 1000 siswa akan melakukan pengimbasan terhadap siswa-siswa yang lain. Harapannya seperti itu, sehingga di lomba nanti di situ munculkan tuh yang dari PMR dari kelas 10 ternyata di situ memunculkan jargon-jargon atau ikon-ikon PMR-nya misalnya. Boleh di situ. Itu lebih bagus. Nah, oke. Maka selanjutnya kita masuk ke sini. Masuk uji efektivitasnya. Uji efektivitas dari KIE itu sendiri. Uji efektivitasnya. Ini sudah efektif apa enggak? Sudah efektif apa enggak? Sudah informatif apa enggak? Oke, saya tawarkan jadi poster cuci tangan itu membutuhkan berapa kira-kira? Kemudian poster jaga jarak berapa? Jadi guru-guru itu sudah punya semua yang nanti akan dikemas dalam bentuk perlombaan. Ini sudah dihitung semuanya sehingga nanti dari kepanitiaan guru-guru itu semuanya sudah ada. Sudah ada berapa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Dan itu siswa sudah berkelompok dari masing-masing kelas. Dan masing-masing kelas itu sudah menjadi duta COVID-19. Seperti itu. Saya serahkan kepada guru pendamping. Oke ya, kita lanjut. Kita perlu inovatif, edukatif, katanya dari Mas MDMC tadi. Jadi bagaimana poster itu mengajak kita dan yang melihat tergiur dan ingin melaksanakan tentang apa yang ada di poster itu. Oke, kita lanjut kepada TikTok. Ya Bu Nasil, TikTok. Ini yang seru ini ya. Sudah ada ngirim? Gosi sudah. Sudah ada yang ngirim TikToknya? Ada satu Pak ke ruang guru butuh wifi. Oh, wifi ya. Duanya masih, Mas sudah sayang. Ini masih ngedit ini.
Oh, masih di Yang edit. Gozi mana yang Gozi? Tuh, dikirim ke Iya, ke situ. Ya. Oke, nanti berikan masukan tentang TikTok, tentang gayanya, apa melenceng dari mungkin norma-norma. Nanti beri masukan sebelum dipublikasikan nanti TikTok itu ya. Jadi tugas kalian nanti kelompok lainnya memberikan masukan, terus mungkin dengan kata-katanya terlalu vulgar atau terlalu ekstrim, itu nanti beri masukan. Terus mengenai gaya-gayanya, apakah cocok gaya ini untuk siswa, apakah ini cocok kok orang dewasa, karena kita itu siswa, mungkin gaya itu gaya siswa, bukan orang-orang tua gitu ya. Iya, jadi Seperti itu. Oke, sudah dikirim Pak Rahman. semua media sosial itu kan berisi tentang informasi, jadi intinya harus informatif. Ya. Kata-katanya, lalu kalau TikTok ya gaya-gayanya harus informatif. Ya. Lalu ada juga yang disebut dengan padat tapi berisi, Mm. singkat, padat, jelas. Jadi pesan-pesan yang melalui sosial media tidak perlu panjang lebar, tidak perlu narasi yang berlebihan. Ya. Tapi intinya tadi singkat, padat, dan jelas. Lalu yang terakhir, kalau seperti poster, karena tidak ada gerakan, gambarnya sudah bisa berbicara, mewakili pesan yang ingin disampaikan. Ya, betul. Viewer ataupun yang melihat poster atau TikTok itu sudah bisa menangkap pesan yang disampaikan. Ya. Kadang dengan bahasa tubuh saja, dengan body language saja, orang sudah bisa menerima pesan itu dengan sangat baik. Non verbal ya istilahnya. Kalau dengan kata-kata itu verbal. Jadi apa yang disampaikan dengan bahasa tubuh, mungkin kalian sudah sering lihat di TikTok itu kadang tanpa ada istilahnya verbal information, tanpa ada suaranya, no voice. Jadi hanya bahasa Tubuh ya isinya. tulisan singkat seperti itu. Oke. Jadi memang itu kaidah-kaidahnya yang perlu dipahami untuk membuat informasi berdasarkan melalui sosial media. Ya. Oke ya, bisa dipahami. Mungkin bisa ini TikToknya ya. Bukan gitu cara cuci tangan yang benar. Terus gimana? Nah caranya. Suaranya mungkin agak keras. Basuh telapak tangan. Ketiga, basuh sela-sela jari. 4, bersihkan masing-masing jari. 5, bersihkan garis telapak tangan. Dan ke-6, bersihkan kuku. Lalu bilas dengan air. Nah, jadi gitu cara cuci tangan yang benar gimana? Sekarang udah ngerti kan? Siap, ngerti Bu. Oke. Mantap. Oh iya, kamu jangan lupa cuci tangan ya. Siap. Oke, silahkan tepuk tangan. Atau mungkin diulang sekali lagi mungkin ya. Tadi yang awal suaranya kurang keras, Bapak. Modulasi mengenai suara, modulasi suara kurang ya. Oke. Boleh ketawa loh kok nah kalau mau ketawa. Iya. Gitu ya. Kira-kira ada masukan. Nah, perlu masukan ini tentang TikTok. Sambil menunggu TikTok yang kedua, yang ketiga. Oke ya. Nah, itu. Oke. Nah. Basuh telapak tangan. Ketiga, basuh sela-sela jari. 4, bersihkan masing-masing jari. 5, bersihkan garis telapak tangan. Dan ke-6, bersihkan lalu bilas dengan air. Nah, jadi gitu cara kita melakukan gimana? Sekarang udah ngerti kan?
Siap, ngerti Bu. Oh iya, kamu jangan lupa cuci tangan ya. Siap. Oke, give applause for your friends. Tepuk tangan dong. Dengan durasi yang 3, saya pikir ini sangat bagus sudah. Bagus, Tapi saya juga ingin mendengar masukan dari kalian. Ya, masukan ya. Dan perlu digarisbawahi, kalau ingin membuat TikTok dari segi bahasa, itu boleh pakai bahasa prokem, bahasa ibu, pakai bahasa Madura. Cuma nanti kalau pakai bahasa daerah itu harus ada teks penerjemahannya, gitu ya. Itu kalau biasanya di TikTok kalau pakai bahasa daerah itu lebih ini ya, lebih apa ya, lebih mantap, lebih yakin, dan mungkin daerah lain itu oh ini bahasanya seperti ini gitu, kok yang lucu, misalnya Madura beabe gitu ya, biasanya seperti itu Madura ya, beabe de remah kan, seperti itu kan. Mungkin sebelum memberi masukan, saya ingin Anda kelompok cuci tangan TikTok ini kelompok 3, kelompok 5 memberikan interpretasi kepada kita apa sih seperti apa TikTok yang Anda buat dan kenapa. Siapa yang ingin mewakilkan? Gazi, kok saya. Sudah satu aja, satu orang kerja dulu. Gazi. Saya jadi di sini di saat siswa baru masuk sekolah, ceritanya ada Mas Habib ini lagi cuci tangan, salah kan? Terus ada Mbak yang lihat, terus dikasih tahu yang cara yang benar gimana. Di sini langkah-langkahnya. Jadi intinya yang pertama cuci tangan itu keliru, diberi penjelasan oleh temannya yang mengerti bagaimana cuci tangan yang benar. Nah itu ya, bagaimana cuci tangan yang benar itu dicontohkan kepada yang memberikan contoh tadi dan mengucapkan terima kasih, siap gitu ya. Itu intinya, siap gitu ya, siap. Oke, ada masukan? Yuk, silakan satu anak saja untuk masukkan TikToknya. Ayo saya. Ini dari kamunya ya. Yang lain coba. Coba yang lain. Dilihat dari tayangan tadi apa yang kurang. Ya, bagus ya. Nama saya Ahmad Kawasa dari kelas 10B. Saran saya suaranya, bicaranya itu lebih keras biar terdengar oleh penonton. Modulasi, cuma suara dok. Ya, makasih. Tepuk tangan ya, tepuk tangan gitu ya. Ini pembuatan yang sangat singkat sekali. Mungkin nanti kalau disempurnakan, kita mungkin
ada yang tidak, seperti tukang sapu tadi itu jangan pakai seragam sekolah misalnya seperti itu gitu ya. Masa siswa kayak cleaning service kan seperti itu ya. Ini kan hanya ini ya, tapi nanti untuk membuat lagi kesempurnaan lagi mungkin nanti dilihat dari pakaiannya, terus komunikasinya tadi itu sedikit ya formal ya, kalau ada sedikit gimana ya, ketertarikan gitu ya, inovasi edukasinya itu ada gitu ya. Yang paling tadi itu sudah saya jelaskan, paling enak itu nanti kalau pakai bahasa daerah itu lucu sekali gitu ya. TikTok itu kan bagaimana menarik, efisien, efektif dan mudah dimengerti, dan orang yang melihatnya itu ingin, yang diajak itu ingin mengikuti ajakan itu gitu ya. Oke Ibu. Oke ya, TikTok berikutnya. Ya aplaus untuk TikTok yang berikutnya, tepuk tangan. Oke. Ya. Enggak, yang ini loh, yang internal, yang clip-on loh. Yang clip-on bagus nggak? Mungkin sebelum ditayangkan perwakilan dari pembuat TikTok ke depan, gitu ya, perwakilan dulu di sini. Ya. Kalian bisa gak sih jaga jarak dan pakai maskernya? Dijelaskan singkat aja Pak. Lihat. Siapa ya komentar kita? Kan dari tadi kita duduk di sini terlebih dahulu. Lagi pula orang-orang juga gak sewot ini. Apa kalian gak kasihan sama orang lain yang bisa terinfeksi COVID-19 ini gara-gara kalian yang tidak memakai masker dan menjaga jarak? Tapi ada benernya juga sih. Kita juga baru berpikir bahwa memang kita bawa pengaruh yang besar kalau gak jaga jarak dan pakai masker. Terima kasih karena udah ngingetin kita, and makasih juga karena udah membuat kita sadar untuk selalu menjaga jarak. Dan ngobrolnya kan juga lagi bakal juga. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu jaga jarak dan selalu mematuhi prokes. Terima kasih. Ya, oke. Luar biasa. Mungkin sambil di replay latih, diulang sambil dijelaskan gitu ya. Ini waktu berkumpul gitu ya. Oke. Nah, jadi semuanya di sini saya perwakilan dari kelompok menjelaskan. Nah, di sini ada seseorang siswa yang menjelaskan tentang gerombolan siswa ini tidak menjaga jarak. Nah, di sini kita sangat realistis terhadap kalian-kalian semua yang pada saat di kantin masih belum bisa untuk menjaga jarak. Bahkan masih ada yang masker. Maka dari itu di sini konten kami yang kami buat itu untuk saling mengingatkan untuk saling menjaga jarak, dan di sini juga sangat realistis. Ada remaja yang diingatkan itu masih sempat untuk menjawab dan tidak terima atas masukan. Jadi kami memilih konten ini karena sangat realistis di kehidupan. Tidak hanya siswa, tapi masyarakat juga pada saat diingatkan juga masih banyak yang mempertahankan diri untuk merasa benar. Jadi di sini kami menjelaskan tentang pentingnya untuk menjaga jarak agar orang lain tidak terpapar karena kita. Jadi otomatis di sini pesan di terakhir itu untuk lebih menegaskan bahwa kita harus selalu menjaga jarak dan taat pada prokes. Terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok TikTok ya. Oke, luar biasa. Mungkin ada masukan? Masukan dari kelompok? Oke, ya silakan. Masukan ya. Sedikit saran dari saya itu dari angle kameranya. Dari yang saya lihat posisi kameranya itu sedikit dan digunakan pada waktu yang lama, jadi penontonnya itu mudah bosan. Saran saya seperti waktu
pembicara tadi bicara gitu kayak ngasih tahu untuk tidak berkerumun, itu kameranya dihadapkan ke pembicaranya saja agar tidak membelakangi dan bisa lebih tidak membosankan gitu. Ya. Ya, dan kedua juga dari bahasanya ya. Bahasanya tadi bagus sekali. Bahasanya tadi jadi lebih santai saja soalnya karena ini juga konten TikTok ya. Nah, sebenarnya untuk yang pertama mohon maaf karena kenapa kita milih Angel tadi, karena lebih memperlihatkan bahwa kita melakukan social distancing. Jadi kita tadi sudah jelasin bahwa ada beberapa part di mana kita itu saling berkerumun. Jadi pada saat memberi masukan juga Angelnya kita melihat kepada penonton untuk melihat oh ini loh lagi berdempetan. Kalau secara kita shoot yang ngomong, jadi kan kelihatannya mana nih yang bergerombol gitu. Nah untuk masukan kedua, saya agak sedikit menyanggah karena di sini kita bicaranya santai dan kita juga memasukin kayak sewot. Sewot kan bukan bahasa baku, jadi bahasa antara teman, antara yang memberitahukan kepada kita sebagai remaja maupun masyarakat juga kadang-kadang kan bilang, oh ini loh orang sewot datang, padahal duluan kita nih di sini, kan otomatis santai dong. Ya, terima kasih atas sarannya. Ya, ini hanya perbedaan Angel saja. Ya, mungkin Mas Gozi itu dari pengambilan setting biar tampak kelihatan yang diomongin itu apa. Tapi ada alasan khusus dari si pembuat karena ingin menunjukkan ke penonton bahwa ini loh realitanya, bahwa teman-teman kita itu bergerombol seperti itu. Sama-sama memiliki alasan yang kuat, tidak apa-apa, kita terima. Kemudian yang kedua untuk bahasa baku, ya betul. Memang kita itu seharusnya tidak pakai bahasa baku dan mungkin ada beberapa kata yang sudah familiar ya. Mungkin juga nanti bisa dibuat dengan bahasa yang lebih ramah mungkin ya. Karena di situ kan kita memberitahu kepada teman bahwa kita harus menggunakan masker, kita harus menjaga jarak seperti itu. Ada lagi anak-anakku? Sudah? Cukup? Oke, give big applause. Oke, tepuk tangan untuk Ustaz ini. Ya. Sekali ya. Kelompok terakhir. Terakhir ya. Perwakilan 2 maju. Kalau boleh atau memberikan 1 apresiasi, silakan. sangat bangga. Ibu sendiri nggak bisa membuat seperti kalian. Kalian keren ya. Kan untuk TikTok yang terakhir. Yang terakhir, silakan. 1 aja maju pembicara. Ya, kita dengarkan dulu. Kesalahan saat menggunakan masker. Yang pertama, masker hanya menutupi bagian mulut. Yang kedua, memakai masker sebagai hiasan di bawah dagu. Yang kelima, masih tetap menggunakan masker yang basah atau kotor. Ingat ya teman-teman, kita harus selalu menggunakan masker. Pastikan masker tersebut telah terpakai dengan benar dan tidak terkontaminasi oleh kotoran apapun. Oke, ya masker ya luar biasa semangat gitu ya. Ya, siapa yang ingin memberikan interpretasinya dari grup ini? Masker? Yang pertama, masker hanya Ya. menutupi bagian mulut. Yang kedua, memakai masker. Kelompoknya ya? Ya. Oke, siap. Tetap menggunakan Jelaskan, Mbak. basah atau kotor. Jadi teman-teman, di sini saya Syakira Amalia, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang video TikTok yang telah kami buat. Sebelumnya, saya benar-benar mohon maaf karena pada bagian edit video ini ada beberapa file yang tidak bisa diekspor oleh sang editor, sehingga di sini hanya terpapar 3 dari 5 kesalahan yang seharusnya ada di video ini. Ya, jadi 2 video yang tidak bisa kami ekspor itu adalah yang pertama adalah ketika ada segerombolan perempuan yang sedang selfie-selfie dan si perempuan itu memakai maskernya dengan menyentuh bagian depan masker sehingga tangannya kotor gitu. Jadi untuk kesalahan yang selanjutnya adalah seorang pria yang tidak memakai masker tersebut dengan posisi yang benar. Kebalik gitu maskernya Ibu.
Iya, itu aja. Nah, 345. Jadi mulai dari yang video pertama, kesalahan pertama yaitu menggunakan masker tidak hanya menutupi bagian mulut dan tidak menutupi bagian hidung. Sesuai yang kita tahu di sini, memang kita di dalam ruangan ini kita memang memakai masker, tapi ada beberapa oknum yang memang orang tersebut memang memakai masker, tapi orang tersebut tidak memfungsikan masker tersebut dengan benar, sehingga percuma saja kita memakai masker bila tidak tahu cara menggunakannya dengan bijak. Ya. Lalu untuk contoh yang selanjutnya, kalau tidak salah tadi jadi saat kita gitu ya guys ya, kalau semisal lagi panas, misal kita tuh sering menurunkan seperti ini, dan itu juga salah satu bentuk kesalahan yang sering dilakukan dalam sehari-harinya dan tidak patut dicontoh kecuali dalam kondisi makan dan kondisi tertentu lainnya. Yang ketiga, ada bagian seseorang yang sudah tahu maskernya itu kok jatuh dan kotor, namun tetap memakainya, padahal kita tidak pernah tahu apakah ada bakteri atau virus yang sudah terkontaminasi di dalam masker tersebut. Oke. Mungkin sekian dari saya. Oke, ya oke, masuk. Mungkin ini bisa disetel ulang, Bapak? Ya, bisa disetel ulang. Ya, saya butuh satu. Ya. Siapa yang mau masukkan? Bisa disetel ulang. Masker. Yang pertama, masker hanya lihat ya. menutupi bagian mulut. Yang kedua, memakai masker sebagai hiasan di bawah dagu. Ini videonya luar biasa lah. Yang ini perlu masukan, Mbak ya. Nah, ini seharusnya muncul stop. Jangan dipakai, Mbak, gitu. Masa ya gitu stop. Ini enggak boleh. Itu biasanya masuk, Mbak ya. Masukannya. Pastikan Gitu ya. masker tersebut telah terpakai Di dengan TikTok, benar ya. dan tidak terkontaminasi oleh kotoran apapun. Masa siswa bahwasanya kotor sudah diinjak gitu, seharusnya ada masuk kawannya untuk melarang masker itu tidak dipakai. Tapi TikToknya luar biasa, bagus gitu ya. Cuma tadi ada yang jatuh masih dipakai. Seharusnya ada masuk kawannya melarang jangan, atau gerakan cepat. Saya bagian editor biasanya, gerakan cepat, jangan, biasa seperti itu ya. Menambah lucunya TikToknya Mbak itu gitu ya. Oke, mantap, luar biasa. Mungkin ada masukan lain ya, silakan. Oke, ada ya. Ini untuk memberi masukan. Pertama-tama saya sudah dengan konten videonya sangat lucu. Tapi menurut saya akan lebih baik lagi kalau misal itu di videonya dikasih teks. Jadi bisa lebih lebih bisa paham buat ngebaca, sama buat kaum yang misal kurang bisa mendengar, jadi bisa juga dapat informasi juga. Ya, kaum disabel. Terus sama biar lebih menarik lagi tambah ya. Udah, mungkin cukup itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas saran kakak. Tapi mohon maaf sekali lagi, mungkin karena keterbatasan waktu kita dalam mengedit video, saya sudah dari dubbingan video itu sendiri, pendapat saya atau kritik pada diri saya sendiri adalah terlalu cepat dalam ngomong. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih, tapi saya pribadi merasa bangga pada kalian. Give applause for you, yuk. Dengan waktu yang hanya setengah jam, Anda bisa membuat poster video TikTok sebagus ini. Baik, jadi adik-adik ini sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Semansa. Nah, luar biasanya, poinnya bisa kami tangkap. Satu, jadi membuat TikTok, membuat KII baik TikTok maupun poster sekaligus mengidentifikasi terkait dengan masalah uji efektivitasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata sudah muncul tutorialnya seperti itu. Demikian adik-adikku sekalian, karena ini sesi
sesi di hari ini sudah kami anggap tercapai untuk capaian kegiatan kita pada hari ini. Kita lanjutkan untuk besok, untuk sesi pertama, untuk lokakarya analisa mandiri dan perumusan solusi komunikasi risiko untuk siswa di Sekolah Tahap 2 SMA Negeri 1 Pamekasan. Akan ditutup dan besok kembali di jam yang sama untuk hari terakhir. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Sebentar sebelum meninggalkan ruangan ini, alhamdulillah ternyata lebih cepat dari yang Ibu prediksi, karena paling ternyata masih jam 5 kurang 10 menit sudah selesai. Anak-anakku jangan lupa untuk kembali ke ruangan ini besok, tidak usah disuruh, tidak usah dijemput. Nama kalian sudah Ibu catat dan otomatis kalian juga harus ikut untuk yang hari Minggu dan hari Senin. Maaf Bu Heni, apa boleh Bu Heni? Boleh pakai bebas bersepatu karena besok hari Jumat. Ya. So anak-anakku Anda boleh, tapi tidak boleh pakai kaos ya. Bebas tapi sopan dan bebas rapi. sopan. Pakai hem ya untuk yang laki-laki. Yang ada kerahnya dan bersepatu. Kembali ke aula jam 1:30. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita bahas barusan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, sekaligus minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semansa, semansa, terakhir semansa. Masih bisa, terima kasih. Hati-hati di jalan. See you tomorrow. Ani. Yang sebelumnya